Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi kita akan menghadapi semester akhir 2020-2021. Kita tidak melakukan rapat seperti biasa secara luring karena kondisi masih dalam pandemi COVID-19. Nah, kita sudah menyelesaikan banyak hal di UPTMKU untuk persiapan kita semester akhir ini. Yang pertama bahwa jadwal di Neosia kita sudah anggap clear ya, sudah terinput dan sudah sampai di akun dosen masing-masing, insyaallah. Ya, perubahan-perubahan beberapa hal dilakukan, tapi itu karena ada hal yang mayor seperti kemarin beliau Pak Lutfin meninggal sehingga ada pergantian dan seterusnya. Tapi jadwal kita sudah oke di Neosia. Juga kami sudah kirim di WA group kita dalam bentuk PDF. Karena kita tidak memperbanyak, nanti suatu waktu dibutuhkan bisa di print oleh pengelola. Yang kedua, WA group, link WA group itu sudah kita sampaikan ke mahasiswa dan mudah-mudahan sudah bergabung di WA group kelas masing-masing. Karena juga sudah kita invite dosennya, jadi mudah-mudahan dosen tidak menghapus WA group itu seperti semester awal kemarin ada beberapa menghapus. Mudah-mudahan tidak dihapus karena itu penting sebagai media komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Pengelolanya keluar dari WA group karena kalau dia masuk, bayangkan kalau 100 kelas dia harus ada 100 grup di HP-nya, bisa hang HP-nya ya, sehingga dia keluar. Setelah dosennya sudah dimasukkan, ya pengelola keluar, dia buat lagi kelas yang lain. Nah, begitu mekanismenya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kita juga sudah buat kelas semester di sekolah. Ya, kita sudah buat kelas semester di sekolah karena sebenarnya sekolah ini bukan hanya penting di masa pandemi. Jadi mau pandemi atau tidak pandemi, sebenarnya sekolah itu penting karena respon dari Permendikti bahwa kemudian satu SKS itu ya satu SKS itu kan kurang lebih 50 menit. 50 menit itu untuk satu SKS tatap muka, sementara 1 jam tugas mandiri, 1 jam tugas terstruktur. Nah, bagaimana mendokumentasi dan memonef tugas mandiri dan tugas terstruktur? Ya tentu sekolah menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa betul di situ ada instruksi untuk mereka membaca materi tertentu. Di situ ada tugas tertentu, ada topik diskusi tertentu secara mandiri dan terstruktur dan itu bisa terdokumentasi. Memang banyak media yang lain bisa digunakan, tapi kan tidak terdokumentasi, tidak bisa dimonef oleh unit di Unhas. Nah, sehingga ini penting sebagai setidaknya media pembelajaran bagi kita di masa pandemi ini, karena tentu di masa pandemi ada keterbatasan, tidak bisa luring. Nah, untuk semester akhir ini ada banyak perubahan yang kita lakukan, respon dari semester sebelumnya. Di semester sebelumnya itu ada banyak hal. Pertama, kalau kita mau bagi sebenarnya persentasenya ini di semua mata kuliah kurang lebih begitu. Jadi cuma mungkin ada yang sedikit lebih banyak. Jadi secara keseluruhan itu 25% dari kelas yang ada itu tidak menyentuh sekolah. Walaupun sudah dibuatkan kelas semester, dia tidak menyentuh sekolah. Yang kedua, ada sekitar 25% yang mana mahasiswanya mengupload tugas. Mahasiswanya kemudian mengetik topik-topik yang penjelasan terhadap topik-topik yang ada yang ditugaskan di menu forum misalnya, tapi tidak ada umpan balik dosen. Tidak ada umpan balik dosen. Jadi dosen tidak menyentuhnya, hanya mahasiswa yang menyentuh itu sekolah. Nah, ada 50% di mana dosen dan mahasiswa ada interaksi. Cuma yang betul-betul lengkap sampai di ujung penilaian, lalu sampai di Neosia itu ada sekitar 25%.
Nah, itulah gambaran dari sekolah kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada diktum di honorarium dosen LB bahwa harus menggunakan sekolah. Begitupun di IKL dosen. Nah, kalau itu kita berlakukan tentu menjadi ya IKL dosen itu jelaslah kelebihan poin, tapi pembayarannya kan memang bervariasi antara fakultas dengan fakultas yang lain, unit dengan unit yang lain. MKU itu ada SK-nya dan itu diktumnya salah satunya adalah bahwa penggunaan sekolah. Ya. Dan di keperawatan juga melakukan itu kelihatannya. Nah, kalau yang lain belum, fakultas yang lain belum. Kita di MKU memang karena diatur oleh universitas, jadi di diktumnya seperti itu. Sehingga di semester ini kita melakukan banyak perubahan. Nah, semester sebelumnya itu semua dosen masuk di kelas master, dia bisa buat kelas semesternya. Akhirnya kemudian ada yang membuat, ada yang tidak membuat. Akhirnya ada kelas yang ada kelas semesternya, ada yang tidak ada, malah yang double karena dibuat juga oleh pengelola MKU, dibuat juga oleh dosen bersangkutan sehingga double, dan itu mengacaukan. Nah, di saat kemudian dibuat oleh dosen masing-masing itu tidak bisa kita kontrol, tidak bisa dimonef karena tidak bisa terlihat di admin, di back office tidak bisa terlihat. Nah, makanya untuk melakukan itu efektivitas, efisiensi dan monef, maka kemudian seluruh kelas itu dibuat oleh admin MKU lewat akunnya sekretaris UPT MKU. Nah, sehingga nama mata kuliahnya sama. Nama tinggal kelasnya berbeda. Kalau dulu kan penamaannya berbeda sehingga kalau mau di filter di sistem tidak bisa karena antara kelas yang satu berbeda, ada B titik Indonesia, ada B titik INA, ada bahasa Indonesia panjang tulisannya, ini tidak. Harus sesuai dengan nama kelas masternya, bahasa Indonesia huruf besar. Lalu sampingnya ada kelas. Nah, kira-kira begitu, Pak. Yang kedua, kemarin di hack ini sekolah. Kenapa? Karena banyak akun dosen yang masih menggunakan username dan passwordnya sama pakai NIP. Ada yang tahu NIP-nya masuk, dia bisa ganggu di dalam, dia bisa rusak settingannya dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga kita membuat kelas semester itu lewat satu akunnya Pak Sekretaris. Yang kedua adalah bagaimana dosen bisa mencontoh isinya kelas master, dibuatlah copy master. Nah, ini ada kelas copy master. Ada kelas copy master. Ada kelas copy master di mana seluruh dosen ada di situ. Nah, ini juga menjadi tempat bagi dosen untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu menambahkan di sini, mengurangi, berdiskusi. Nanti tim master inilah, tim sekolah kelas master yang kemudian nanti akan melakukan menginput di kelas master supaya betul-betul menjadi sebuah konsensus. Tidak dirubah masing-masing orang. Kalau dulu ini timnya kan ada 3. Ada Ibu Dr. Haja Munira, ada Ibu Dr. Kahar, dan ada Ibu Risma, dan ada juga Ibu Andi Merlin. Karena pertimbangannya kemarin beliau ikut blended learning, beliau juga ikut di teknik waktu di ABET. Tapi persoalannya adalah tidak jalan karena beliau ada yang ke Jepang. Lalu kemudian ada koordinasi yang tidak jalan. Sehingga untuk semester ini, timnya ini ada dosen satu Pak Kahar, karena kemarin waktu ABET di teknik, blended learning di bahasa Indonesia ada. Nah, nanti kemudian tetap berdiskusi dengan tim mata kuliah, khususnya koordinator mata kuliah. Tapi di tim sekolah yang diharapkan bisa melengkapi dulu itu isi kelas masternya adalah ada Pak Dr. Kahar bersama dengan Ibu Haja Indarwanti. Itu yang kita SK-kan karena kelihatannya Ibu Merlin, Ibu Risma mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan yang lain sehingga tidak bisa berkoordinasi kaitannya dengan kelas master kita, sehingga Ibu Haja Indarwanti yang kita masukkan, termasuk di kelas internasional itu kita berikan ke Ibu Haja Indarwanti sebagai apresiasi juga untuk melengkapi sekolahnya di situ. Iya, baik, ada semua di sini isinya. Masing-masing dosen ada, silakan melengkapi, menambahkan dan seterusnya, mencontoh isinya. Ini copy master karena kelas-kelas semesternya sudah ada Bapak Ibu. Kelas-kelas semesternya itu sudah ada mulai dari bahasa Indonesia 1 sampai bahasa Indonesia 59 kalau saya tidak salah, karena ada 59 kelas kayak itu bahasa Indonesia. Kita lihat di sini ada bahasa Indonesia 1 dan seterusnya. Ini sudah ada semua kelas semesternya, jadi tinggal mahasiswa mendaftar masuk ke dalam. Nah, kalau di copy master ini sudah jadi begini cara membukanya. Jadi kalau siapa tahu Bapak Ibu masih ada yang belum familiar, sekolah.unhas.ac.id, lalu kemudian ada bahasa Indonesia,
ya bahasa Indonesia. Kalau copy master Bapak Ibu bisa melihat isinya di situ. Kalau misalnya kelas Bapak mengajar bahasa Indonesia 12, ya cari bahasa Indonesia 12, klik, baru diklik di sini yang bahasa Indonesia, lalu kemudian akan muncul menu-menu utamanya gitu, halaman depannya. Nah, di sini saya sudah mengisi sebenarnya ini kemarin. Jadi terus terang ini saya hanya melihat RPS. Saya isi kemarin ini, saya sudah melengkapinya ini karena kemarin tidak ada seperti ini. Nah, saya berharap nanti Pak Dr. Kahar dengan Ibu Haja Indar coba dilengkapi ini, nanti kemudian setelah lengkap baru kita akan diskusikan dengan dosen. Kalau kita diskusi dengan dosen dulu semuanya baru mengisi tidak akan lengkap-lengkap. Jadi lebih baik kita lengkapi menurut pemahaman kita mengajar selama ini, nanti kemudian dilengkapi kalau ada diskusi dengan dosen. Ya, jadi saya cuma mengisi melihat RPS ini. Jadi kedudukan dan fungsi bahasa, ragam bahasa, ejaan 3 pertemuan saya lihat di RPS, ada tugas, ada diksi. Ini kan menu tugas, ditulis saja itu tugas. Supaya mahasiswa kalau ada begini mahasiswa bisa lihat. Kalau disuruh kumpul tugas di pekan, misalnya pekan kedua dia kumpul tugas. Apa tugasnya ya? Bapak Ibu sampaikan. Harusnya sih sudah ada di learning pack, di alur pembelajaran. Saya cuma menulis di sini ya tugas tentang itu. Bagaimana kemudian nanti mahasiswanya ya nanti dosennya yang menyampaikan di grup, bikin tugas paragraf atau apa misalnya. Yang penting ada ruangnya dulu. Ruang ini silakan Bapak Ibu copy untuk lengkapi di kelas semesternya masing-masing, karena saya tidak bisa melengkapi kasihan seluruh kelas semester. Ya, saya hanya melengkapi ini. Ya, jadi anggota tim master lah nanti Ibu Indar dengan Pak Kahar melihat ini. Kalau ada tidak sesuai berarti RPS-nya tidak sesuai, karena saya membuat ini sesuai RPS. Saya membuat ini dari pekan ke pekan sesuai dengan RPS, saya melihat RPS. Nah, tinggal apa instruksinya, apa tugasnya di saat ejaan misalnya, apa tugasnya di situ ya silakan ditambahkan, nanti kan tinggal ada edit di sini ya Bapak Ibu bisa menuliskan apa tugasnya. Nah, ini kan belum lengkap tapi setidaknya ini ada ruangnya. Nanti kemudian mahasiswa bisa disampaikan di grup saja, kumpul tugas di sekolah pada saat pekan kelima misalnya tentang apa gitu. Ada teks baru kemudian dia koreksi atau dia perbaiki dan seterusnya. Kemudian di menu forum, jadi grup ini bisa. Jadi pada saat Bapak Ibu misalnya membuat grup, ada 8 grup misalnya, ini kan bisa bertambah bisa berkurang. Nah, tinggal tambah saya di sini, tambah grup. Nah, Bapak tambah grup, maka kemudian mahasiswa punya grup di dalam. Dia bisa masuk sendiri di dalam untuk menjadi anggota grup. Bapak yang tentukan pembagiannya, atau mungkin ya Bapak menyampaikan 4 orang per grup, berarti 10 grup itu kalau 4 orang karena rata-rata 40 mahasiswa. Nah, setelah itu di menu grup, nah di sini kemudian ada menu tes. Ini juga tidak ada. Jadi saya berharap Pak Kahar dengan Ibu Indar kalau bisa ada soal di sini. Oh, ini sudah ada question ini. Ya, ada questionnya ini kelihatannya. Jadi bisa ada soal, bisa dalam bentuk esai, bisa multiple choice. Ada soal kemarin ini. Jadi diedit saja soalnya. Jadi di master dibuat soal, seragam soalnya bisa kan ujian bersama. Di input soalnya. Kalau pilihan ganda lebih bagus karena langsung ada hasilnya, tinggal divalidasi muncul nilai. Nah, ini bisa digunakan. Ini masih kosong bahasa Indonesia Ibu Indar ya dengan Pak Kahar sebagai tim master sekolah. Kemudian di forum, ini di forum ini saya sudah buatkan. Ini di saat Bapak Ibu menambah grup, membuat grup di menu grup, maka dia muncul langsung di forum supaya dia bisa berdiskusi internal grup. Nah, kemudian ini pekannya. Jadi saya kemarin membuatkan ini, Bapak Ibu bisa contoh kan, bisa copy dari sini untuk masuk di kelas semester. Nah, pekan 2 misalnya sejarah dan kedudukan, pekan 3 ragam bahasa. Saya sesuaikan dengan RPS, sesuai dengan tugas tadi. Tugas kan dia upload tugas. Kalau forum dia menjelaskan di sini. Nah, apa yang dia mau jelaskan ya instruksinya dari Bapak Ibu. Bisa diketik di sini, bisa lewat WA. Ada forum itu di pekan ketiga. Anda jelaskan tentang ini. Dia menjelaskan. Nah, jadinya sangat bagus sebenarnya ini kalau kita pahami isinya, caranya. Nah, ini sudah ada semua di kelas Copy Master. Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian selanjutnya, tapi ini menu apa yang Bapak Ibu gunakan ya sesuai kemampuan. Tapi harapannya ya dibuat hal-hal yang minimal seperti yang kita lihat di video ini ya. Nah, ini ada juga nilai. Ini apa? Jadi tidak perlu di-linkkan semua.
Tidak perlu misalnya forum, kan harus diperiksa, repot memang kalau diperiksa satu-satu. Tapi bagus, kasih link dengan sini boleh. Tapi kalau tidak mau repot terlalu besar, ya tinggal dan dilingkan saja ujian. Karena ujian kan diperiksa di situ. Apalagi kalau pilihan ganda langsung ada nilainya, link ke sini daftar nilainya mahasiswa. Nah, ini dibuatkan daftar manual saja. Jadi nanti tidak perlu lagi ada daftar-daftar kertas yang kita punya. Ini kan sudah sesuai dengan jumlahnya 100 poinnya. Ini nanti tinggal di-print Pak, diklik di sini, di-print muncul nama mahasiswa dengan nilainya. Ini kan belum ada mahasiswanya, jadi tidak ada di sini. Dia akan muncul nilainya. Nah, Bapak tinggal kasih nilai, kan di sini ada skornya. Si Fulan dapat berapa nilai untuk tugas-tugas dan seterusnya. Nah, tinggal di print. Jadi Ibu Indar dengan Pak Kahar Tabe mungkin ini tinggal dilengkapi. Kalau misalnya skornya apa, ada indikator nilai yang lain, nah, nanti bisa ditambahkan di sini, ditambahkan direktori asesmennya. Nah, sudah itu kemudian berapa poinnya, silakan dilengkapi sesuai dengan RPS kita dan dilakukan di Bahasa Indonesia. Tugas juga begitu, tinggal dilengkapi instruksi apa. Ini kan sudah ada tugas instruksinya apa. Nah, bisa dulu kita, jangan di master dulu mengerjakan, bisa di sini kalau mau melengkapi, ya. Nah, kemudian di forum kalau ada forumnya ya silakan juga dilengkapi di forum, di menu forum. Nah, atau kemudian ada soal-soal, silakan diketik saja dulu soal-soalnya. Mau digunakan oleh semua dosen, ya silakan. Mau digunakan oleh dosen tertentu yang bisa menggunakan itu silakan. Jadi yang penting ada isinya dulu. Nah, ini untuk di kelas bahasa Indonesia. Jadi masternya sudah lengkap minimal, tapi isinya ini juga di learning packnya saya tidak tahu seperti apa. Silakan dibuka bagaimana petunjuknya. Saya lihat ini ada contoh penggunaan ragam bahasa, ini kan ada beberapa ini isinya, ya. Silakan dilihat kembali apakah isi itu sudah tepat sesuai dengan pekannya. Karena sebenarnya yang penting di alur pembelajaran itu adalah skenario. Mau melakukan apa kita? Yang pertama adalah topik-topiknya apa, materinya apa, ringkasan-ringkasan materi boleh dalam bentuk Word, boleh yang di PDF-kan atau dalam bentuk PowerPoint yang di PDF-kan. Nah, yang kedua yang penting sih skenario, bagaimana caranya melakukan itu. Yang ketiga adalah tugas-tugasnya. Tugas apa yang dilakukan itu, apakah di-upload di menu tugas ataukah dijelaskan di menu forum. Nah, itu sebenarnya 3 hal yang penting sebenarnya di learning pack menurut saya itu. Ya, yang kita lakukan di beberapa mata kuliah yang lain. Ya, baik, saya pikir itu dari saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.